Fillahi azza Allah wa iyyakum jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah azza wa jal. Alhamdulillah segala puji bagi Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat yang Allah azza wa jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga pada detik ini Allah azza wa jalla masih mengizinkan kita untuk bersama berkumpul di dalam rangka bertafaqquh fiddin, yang mendalami dan mengkaji perkara-perkara agama, terkhususnya adalah perkara akidah, di mana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pemahaman yang baik, ya, taufik hidayah untuk mengamalkan apa yang kita pelajari, dan kita meminta kepada Allah Tabaraka wa taala segala barakah dalam setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala semoga Allah Azza wa Jalla memberikan atau melimpahkan kesehatan kepada kita semua, menyembuhkan yang sedang sakit, baik dari jamaah-jamaah yang ada maupun kaum muslimin secara umum. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan semua apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita sebagai pemberat amalan tilangan kelak nanti di yaumil hisab. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas ya lebih dalam bagaimana tentang matan al-usul ats-tsalatsah, dan kita sudah hampir di penghujung materi, di mana pada pertemuan terakhir kemarin kita berhenti di poin al-hisab, ya. Allah Azza wa Jalla akan menghitung semua amalan yang dilakukan oleh para hambanya, baik itu amalan baik maupun amalan yang buruk. Semua akan dihitung, dan setelah hisab itu akan ada al-jaza, akan ada pembalasan masing-masing dari setiap amalan yang dilakukan. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas pada halaman 253, ya, dengan judul hisab. Nanti setelah hisab ini ada pembahasan tentang kebangkitan, ya, bahwasanya ada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan dari orang-orang kafirin. Bagaimana cara merot mereka, ya, menyatakan bahwasanya pemikiran mereka ini adalah pemikiran yang menyimpang dan batil. Itu insya Allah akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Beliau katakan, wa ba'dal ba'thi muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim. Setelah manusia itu dibangkitkan dari alam kubur, ya, di mana sebelumnya mereka telah diwafatkan di dunia, ya, dan kita pasti akan merasakan dan menjalani semua fase ini. Kita semua di sini dan seluruh manusia yang ada itu akan menjalani fase kematian dan fase ketika dia dibangkitkan kembali. Wa ba'dal ba'tsi muhasabun. Setelah manusia dibangkitkan, mereka akan, ya, menjalani yang namanya hisab. Wa majziyun, dan mereka akan menjalani namanya jaza, ya, pembalasan. Maka dibalas sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin berkata, artinya setelah dibangkitkan, manusia akan dihisab dan dibalas semua amal perbuatannya. Jika ia berbuat baik, ia akan mendapatkan balasan yang baik pula. Dan jika ia berbuat keburukan, kejahatan, maka ia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat yang banyak sekali dibaca oleh para imam-imam, ya, para imam salat. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun dia akan melihat balasannya pula. Jadi dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mempertegas, sekecil amalan apapun yang kita lakukan, baik maupun buruk, maka kita akan melihat, ya, balasan dari amalan tersebut. Dalam Al-Anbiya ayat yang ke-47 Allah juga berfirman, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Allah berfirman, kami akan memasang timbangan, ya. Nanti di akhirat nanti akan ada timbangan. Yang timbangan itu tidak akan pernah menzolimi manusia sedikit pun. Amalannya, ya, dosanya misalnya 10, maka akan 10, tidak akan ditambah. Pahalanya misalnya 10, akan diberatkan 10, tidak akan dikurang-kurangi. Sebuah timbangan yang tepat dan akurat. Timbangan yang menimbang semua amalan, baik yang buruk maupun yang baik. Dari semua manusia. Kata Allah,
akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'an, tidak ada satu orang pun yang dirugikan, tidak ada seorang pun yang dizalimi, walaupun hanya sedikit. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi, maksudnya sesuatu yang sangat ringan, sesuatu yang sangat kecil, pasti akan kami datangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Jadi pengadilannya Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak adalah pengadilan yang sangat adil, karena Allah memiliki sifat ya yang sangat sempurna dalam keadilannya. Dalam ayat yang lain, Al-An'am ayat yang 160, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha, wa hum la yuzlamun." Barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat. Ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bagaimana Allah Azza wa Jalla ya melipat gandakan setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim. Ya, seorang muslim ketika dia menjalankan sebuah kebaikan, maka minimal dia akan dilipat gandakan kebaikan tersebut, pahalanya menjadi 10 kali lipat. Itu minimal. Dalam hadis disebutkan akan Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat dan berlipat-lipat gandanya. Yang sesuatu yang tidak terhingga. Sehingga dalam ayat ini Allah pun mempertegas makna itu. Ya. Wa man jaa bisayyi'ati, barang siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, fala yujza illa mithlaha. Tidaklah ia diberikan balasan melainkan seimbang sama dengan kejahatan yang dia perbuat. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi, ya. Jadi Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an sudah memberitahu kita nih sebelum kita mati, ya, sebelum kita mati. Selagi kita hidup di dunia ini kita sudah dikasih tahu bahwa di akhirat nanti ya akan ada timbangan yang menimbang amalan kita. Maka selagi kita hidup di dunia ini, maka saudara kita memperbanyak amalan-amalan baik agar apa? Agar timbangan kelak nanti di akhirat menjadi timbangan yang berat. Ya. Amalan kebaikan kita lebih berat dibandingkan dosa yang kita lakukan. Ya. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla ya ketika kita ya nanti di akhirat kelak dengan membawa tauhid yang lurus, dengan membawa akidah yang benar, Allah Azza wa Jalla ini mengampuni segala dosa yang kita lakukan, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil. Ini sudah pernah kita bahas ya, bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Man laqiyani bi qurabil ardi khataya thumma la yusyriku bi syai'a, laqituhu bimithliha maghfiratan." Siapapun dari para hambaku, kata Allah, yang dia datang kepadaku kelak nanti di akhirat, dan dia tidak pernah menyekutukanku sedikit pun dalam peribadatan yang ia lakukan di dunia, maka aku akan menemuinya dengan membawa maghfirah, ampunan sebesar dosa yang dia lakukan. Jadi kalau misalnya dosa kita ini sebesar bumi seisinya, tapi tidak pernah kita melakukan kesyirikan, maka Allah Azza wa Jalla juga akan mendatangi kita dengan maghfirahnya, ampunannya sebesar dosa yang kita lakukan. Jadi kita berharap ya untuk menghadapi ya azab yang Allah Azza wa Jalla sudah siapkan. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla dengan tauhid yang kita luruskan, dengan bagaimana kita menjauhi kesyirikan, itu menjadi ampunan bagi Allah atas dosa-dosa kita. Lalu dari sisi kebaikan, kita perbanyak terus kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, ini harus kita perbanyak agar nanti timbangannya ya itu berat kepada timbangan kebaikan, amal kebaikan. Dan kemudian beliau katakan satu kebaikan akan mendapatkan balasan pahala 10 kali lipat dan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat hingga tak terhitung banyaknya. Ini penjelasannya ada di hadis. Kalau dalam ayat tadi cuma sampai disebutkan 10 ya. Sebagai karunia dan pemberian dari Allah. Allah Ta'ala telah membalas amal saleh dengan kebaikan. Kemudian kembali membalasnya dengan balasan yang sangat luas lagi banyak. Adapun perbuatan jahat akan dibalas dengan balasan yang setimpal dan tidak akan dilebihkan daripadanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang 160, ya, ini tadi yang sudah kita bahas, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang jahat, maka dia tidak akan diberikan balasan melainkan sama dengan kejahatan yang dia lakukan. Sedang dia tidak akan dianiaya, tidak akan dizalimi, tidak akan dirugikan sedikit pun. Syekh Utsaimin katakan ini adalah sebagian dari kesempurnaan karunia dan kebaikan Allah.
Kemudian penulis, maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, menguatkan penjelasannya dengan firman Allah, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu, agar Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat dengan apa yang telah mereka kerjakan. Allah tidak mengatakan supaya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat dengan pembalasan yang lebih jahat, enggak. Tetapi Allah katakan ya, dengan balasan yang sama beratnya, sama timbangannya dengan kejahatan yang mereka kerjakan. Makanya Allah sebutkan dalam ayat ini ya, liyajziyal ladzina asa'u bima amilu, sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan. Ini berbeda ketika Allah berbicara dengan orang-orang mukminin yang mereka melakukan amal kebaikan. Allah berfirman, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Allah memberi pahala kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. Jadi pahalanya itu lebih banyak dibandingkan dengan kadar kebaikan yang dia lakukan. Berbeda dengan dosa, kalau dosa maka dia akan sama kadarnya dengan kejahatan yang dia lakukan. Tapi itu berkaitan dengan hisab. Masuk ke tema berikutnya, yaitu ingkar terhadap kebangkitan. Ya, beliau katakan barang siapa yang mendustakan hari kebangkitan maka ia telah kafir. Orang mengatakan kita hidup di dunia ini, ketika kita mati ya sudah mati, tidak ada ya kehidupan setelah kematian. Tidak mungkin kita dibangkitkan lagi kelak nanti ketika setelah kita mati. Nah, akidah ini yang menyatakan bahwasanya barang siapa yang mendustakan hari kebangkitan maka ia telah kafir. Ini ya diambil dari sebuah ayat, ada dua ayat di sini dalam Al-An'am ayat yang ke-29 sampai ke-30. Allah berfirman, "Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq. Qalu bala wa rabbina qala fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun." Dan tentu mereka akan mengatakan pula, orang-orang kafir itu akan mengatakan apa? Hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja. Ya, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Ini akidah orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Mereka katakan kehidupan kita ya di dunia saja. Dan kita nanti setelah mati tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Rabb-nya, tentulah kamu melihat sesuatu yang mengharukan. Allah berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Allah berfirman, karena itu rasakanlah azab ini disebabkan kamu mengingkarinya. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla bercerita tentang orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan. Kelak nanti di hari kebangkitan mereka akan dilipat gandakan ya, atau mereka akan mendapatkan azab diakibatkan akan pengingkaran yang dulu mereka lakukan di dunia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan besarlah pada hari itu, pada hari akhirat bagi orang-orang yang mendustakan hari tersebut. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, ya, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan orang-orang yang melampaui batas lagi berdosa. Kemudian Allah sebutkan, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Bagaimana sifat orang-orang yang melampaui batas lagi berdosa? Yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ketika dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka akan berkata itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Dan mereka tidak percaya tentang apa yang dikisahkan oleh Al-Quran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah sebutkan sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Jadi amalan orang-orang kafir itu keburukannya, dampaknya ya, semakin hati mereka itu akan tertutup. Semakin mereka itu hatinya itu akan tertutup dari hidayah itu sendiri. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak. Mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Rabb mereka. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya orang-orang kafir itu tidak akan mendapatkan nikmat ru'yatullah. Tidak akan mendapatkan nikmat di akhirat nanti bisa melihat Allah. Hanya orang-orang beriman ya yang bisa melihat Allah. Kelak nanti di surga. Orang-orang kafir mahjub ya, mahjub ini ya
terhalangi. Thumma innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar akan masuk ke dalam neraka jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah adab yang dahulu selalu kamu dustakan. Dalam surat Al-Mutaffifin. Kemudian dalam ayat yang lain Al-Furqan Allah sebutkan bal kadzdzabu bis-sa'ati wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakan hari kiamat. Dan kami, kata Allah Azza wa Jalla, menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Dalam Al-Ankabut ayat yang ke-23, Allah sebutkan, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah, mana mereka kafir akan pertemuan dengan Allah, mereka adalah orang-orang yang putus asa dari rahmatku dan mereka itu mendapat adab yang pedih. Lalu kemudian penulis di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdalil dengan firman Allah ada dalam surat At-Taghabun berkata za'amal ladzina kafaru. Orang-orang kafir mengklaim mengatakan bahwasanya apa? Tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari kiamat. Kehidupan kita hanya di dunia. Nah, beliau katakan ini dalil bahwasannya orang yang mengingkari hari kebangkitan, orang yang mengingkari hari pembalasan adalah orang-orang kafir. Kenapa? Karena Allah sebut dalam ayat ini za'amal ladzina kafaru. Orang-orang kafir mengklaim. Adapun cara memahamkan mereka yang mengingkari hari kebangkitan adalah dengan hal-hal berikut. Nah, ini rad ya, bantahan kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Yang pertama adalah hari kebangkitan adalah masalah yang mutawatir di dalam semua kitab samawi yang dibawa oleh para rasul. Jadi kitab-kitab terdahulu pun sebelum Al-Quran itu datang sudah menyatakan bahwasanya manusia hidup sementara di dunia ini, ketika mereka nanti mati, mereka akan dibangkitkan dan mereka akan dihisab satu persatu. Ini khabar yang sudah mutawatir di dalam semua kitab samawi, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit yang ketujuh. Semua umat manusia sepakat menerimanya. Bagaimana Anda bisa mengingkarinya? Ya. Sementara Anda membenarkan apa yang dilontarkan para ahli filsafat atau pendapat seseorang yang keakuratannya tidak mencapai dan menyamai riwayat tentang adanya hari kebangkitan, baik secara nakli maupun secara logika. Jadi beliau bahas di sini, ya, bagaimana Anda sebagai orang yang mengingkari hari kebangkitan percaya dengan perkataan manusia, ya, ahli-ahli filsafat yang mengedepankan akal dibandingkan dengan nas wahyu. Sementara Anda mengingkari khabar, ya, sebuah kabar yang bukan hanya Al-Quran saja yang sepakat akan hal itu atau mengabarkan hal itu. Kitab-kitab sebelum Al-Quran pun mengabarkan. Dan di mana kitab ini datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Kedua, logika bisa membuktikan tentang akan terjadinya hari kebangkitan dengan cara sebagai berikut. Ini kalau seandainya yang Anda lu-elukan adalah logika, sekarang kita bahas dari segi logika. A, setiap orang tidak mengingkari bahwa ia adalah makhluk yang sebelumnya tidak ada. Dan ia terwujud setelah diadakan. Ini semua manusia sepakat. Mau kafir, mau mukmin sepakat akan poin ini. Dia sepakat bahwasanya dia sebelum dia ada ini di dunia, dia adalah Adam, sesuatu yang tidak ada. Kemudian ia terwujud setelah dia diadakan. Setelah dia diciptakan baru ada. Sebelum diciptakan tidak ada penyebutan makhluk itu atau manusia itu. Oleh karena itu zat yang mewujudkan dan mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, mudah baginya untuk mengembalikan kepada kejadian semula. Maksudnya gini, mereka katakan tidak masuk akal, ya, bagaimana bisa manusia yang sudah mati kok dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali. Ini tidak masuk akal. Nah, beliau sampaikan itu semua masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan manusia yang tadinya adalah al-adam, sesuatu yang tidak ada, lalu diadakan oleh Allah. Sesuatu yang belum pernah ada, diadakan oleh Allah.
kemudian Allah matikan. Ini hanya tinggal mengembalikannya saja. Allah bangkitkan lagi, Allah bangkitkan. Membangkitkan atau mengembalikan manusia itu dihidupkan kembali tidak sesusah menciptakan dari awal. Allah menciptakan kita dari awal. Masa Allah tidak mampu untuk sedang membangkitkan sesuatu yang lebih mudah dibandingkan menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Nah, ini permainan logika. Jadi secara logika itu dalam permasalahan membangkitkan ketika nanti di akhirat itu masuk ke dalam logika kita. Dan kemudian dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-27, wa huwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Ini dikuatkan dengan ayat dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-27 Allah sebutkan, dan Allah lah yang menghidupkan kembali, dan itu maksudnya penghidupan kembali manusia adalah lebih mudah baginya. Jadi kalau seandainya Allah mampu untuk menciptakan kita yang tadinya notabene kita bukan siapa-siapa dan tidak ada penyebutannya di alam semesta ini, kok bisa Allah hadirkan, Allah ciptakan? Nah, ketika Allah matikan untuk dikembalikan hidup lagi, itu kata Allah, wa huwa ahwanu alaihi, dan itu lebih mudah bagi Allah. Lebih mudah bagi Allah dalam apa? Dalam menghidupkan dibandingkan menciptakan dari awal. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sesungguhnya kami telah memulai penciptaan yang pertama. Yang Allah sebutkan. Pertama kali yang menciptakan Allah Azza wa Jalla. Begitu pula kami akan mengulanginya. Jadi pengulangan itu lebih mudah dibandingkan menciptakan dari awal. Kata Allah, itulah suatu janji yang pasti akan kami tepati wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Ini poin pertama. Poin yang kedua, kita bahas secara logika ya. Bagaimana kita membantah orang-orang yang menolak hari kebangkitan dengan logika mereka. Kemudian yang kedua, setiap orang tak mungkin mengingkari keagungan ciptaan langit dan bumi karena besarnya bentuk dan kehebatannya. Maka sangatlah mudah bagi Allah, zat yang menciptakan keduanya, untuk kembali menghidupkan manusia setelah mati. Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-57, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Jadi kalau mau diurutkan ya, apa namanya, proyeknya ini, proyek untuk menciptakan langit dan bumi itu lebih besar dibandingkan hanya menciptakan manusia. Jadi menciptakan manusia itu sesuatu yang kecil bagi Allah, sesuatu yang mudah. Menciptakan manusia saja mudah, apalagi menghidupkan kembali. Itu tentu sebagaimana ayat yang tadi, wa huwa ahwanu alaih, lebih mudah lagi bagi Allah. Jadi sesuatu yang mudah, menciptakan itu mudah, menghidupkan kembali lebih mudah lagi. Itu pemahamannya ya. La khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan, awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Dalam Al-Ahqaf ayat yang ke-33 Allah sebutkan, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah tidak merasa payah sedikit pun karena menciptakan langit dan bumi. Maksudnya Allah tidak kesusahan menciptakan langit dan bumi itu. Dengan gunung-gunung yang tersebar di berbagai tempat, dengan lautan yang sangat luas, ya, dengan langit yang sangat luas. Semua itu ketika Allah ciptakan, Allah tidak payah, tidak lemah. Allah mampu. Ya. Ketika Allah Azza wa Jalla mampu untuk menciptakan sesuatu yang sangat agung itu, penciptaan langit dan bumi,
Allah sebutkan walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyal mauta. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan Allah tidak merasa payah ketika menciptakannya. Allah juga mampu menghidupkan orang-orang yang mati. Di dalam ayat ini senada dengan ayat sebelumnya. Hanya sekedar untuk menghidupkan yang mati itu sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan juga dalam surat Yasin ayat 81 sampai 82 Allah sebutkan, "Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu. Benar, Dia berkuasa dan Dialah Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya perintahnya apabila Dia menghendaki sesuatu jadilah, maka terjadilah ya. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla mensifati zatnya dengan maha kuasa. Allah Azza wa Jalla menceritakan bahwasanya penciptaan langit dan bumi itu katakan adalah sebagai sesuatu yang sangat kecil bagi Allah, maka tentunya menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Dulunya dia pernah hidup, lalu dimatikan sama Allah, dibangkitkan kembali, itu lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya dari segi logika, dari segi akal itu masuk ke dalam otak kita adalah mungkin, ya, dan sangat memungkinkan. Dan ini adalah keyakinan dan akidah kita. Pasti Allah Azza wa Jalla mampu untuk menghidupkan manusia yang telah meninggal di hari kebangkitan. Itu dari poin yang kedua. Kalau poin yang pertama tadi apa? Poin yang pertama tadi bagaimana Allah Azza wa Jalla, ya, bagaimana kita ini meyakini kalau sebelumnya kita adalah sesuatu yang tidak ada, Allah ciptakan, maka ketika kita sudah mati untuk mengembalikan itu lebih mudah. Kenapa? Karena Allah sudah berhasil menciptakan kita yang tadinya tidak ada. Kemudian yang kedua, ya, proyek untuk menciptakan langit dan bumi itu lebih besar dibandingkan hanya sekedar menciptakan manusia. Kalau Allah mampu menciptakan langit dan bumi, pasti kita akan dengan mudah Allah ciptakan dan akan lebih mudah lagi akan Allah bangkitkan. Itu dari dua sisi. Kemudian yang ketiga, bagi yang memperhatikan bumi yang kering dan mati, tatkala ada hujan turun, maka berubahlah ia menjadi subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini kita berbicara konteksnya tanah yang kering, yang sudah sekian lama tidak turun hujan. Ketika Allah menghujani tanah tersebut, maka tanah itu seketika itu berubah menjadi subur, lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Zat yang mampu menghidupkan bumi yang kering, tentu mampu pula menghidupkan kembali dan membangkitkan orang-orang yang telah mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat yang ke-39, "Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir." Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, nggak subur. Maka apabila Allah turunkan air di atas bumi yang tandus itu, niscaya bumi itu akan bergerak dan bersubur, akan bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan sesuatu yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi poin yang ketiga ini kita diajak untuk berpikir. Kalau seandainya bumi yang telah mati saja Allah bisa hidupkan kembali, ya, yang dimana ini ya, sangat sulit sekali bagi manusia untuk dilakukan oleh manusia itu sendiri. Ya. Bumi yang sudah mati,
itu mudah bagi Allah untuk menghidupkan. Tinggal diturunkan hujan. Kalau sesuatu proyek yang besar itu mudah bagi Allah, maka menghidupkan manusia yang telah mati itu juga lebih mudah untuk Allah Azza wa Jalla lakukan. Baik, itu tiga poin yang berkaitan dengan logika ya. Kemudian berkaitan dengan hari kebangkitan di poin yang ketiga Allah sebutkan, mu'alif sebutkan, masalah kebangkitan secara realitas dan kasat mata telah dibuktikan. Allah mengabarkan kepada kita tentang beberapa peristiwa yang berhubungan dengan orang mati yang dihidupkan kembali oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah, ya, di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan 5 peristiwa. Dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan ada 5 peristiwa. Tentang apa? Tentang bagaimana manusia yang tadinya mati kemudian Allah hidupkan, atau makhluk yang tadinya mati Allah hidupkan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Ini kisah yang Allah abadikan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 359, ya. Kata Allah Azza wa Jalla, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Benar-benar negeri itu sudah hancur sehancur-hancurnya. Lalu orang itu berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri? Ya, negeri itu setelah negeri itu hancur. Jadi dia menganggap bahwasanya negeri yang sudah hancur dan mati ini tidak mungkin lagi bisa hidup. Maka Allah mematikan orang itu selama 100 tahun. Kemudian Allah hidupkan kembali dia. Ya, Allah bertanya kepada orang ini, berapa lama kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah. Dan lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan bagi manusia. Kekuasaan apa? Kekuasaan bahwasanya Allah mampu untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Ya, tulang belulang keledai yang sudah hancur. Allah Azza wa Jalla katakan, kemudian kami menyusun kembali tulang-tulang itu. Lalu kemudian kami membalutnya dengan daging. Dihidupkan kembali keledainya. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, orang itu pun berkata, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini poin yang ketiga. Kemudian pembahasan yang keempat, secara logika, hikmah mengharuskan adanya hari kebangkitan. Ya. Secara logika pun harus ada hari kebangkitan untuk memberikan balasan perbuatan manusia di dunia. Kalau tidak, niscaya sia-sialah Allah menciptakan manusia dan tidak ada hikmahnya. Ya. Percuma Allah menurunkan aturan bagi manusia di dunia ini. Lakukan ini, jangan lakukan itu. Ya. Makan ini, jangan makan itu. Minum ini, jangan minum itu. Banyak sekali aturan-aturan yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada manusia untuk menjadi undang-undang kita hidup di dunia ini. Kalau sudah tidak ada balasan, tidak ada kebangkitan, tidak ada pembalasan, percuma Allah. Ya, percuma Allah menurunkan semua aturan itu. Kalau toh di endingnya Allah tidak membalas orang-orang yang taat dengan surga, orang-orang yang tidak taat dengan neraka. Jadi secara logika, hikmah mengharuskan adanya hari kebangkitan untuk memberikan balasan perbuatan manusia di dunia. Kalau tidak, niscaya sia-sialah Allah menciptakan manusia dan tidak ada hikmahnya. Bahkan dengan demikian, tidak ada perbedaan manusia dengan hewan dalam kehidupan ini. Ya. Tidak ada perbedaan antara manusia dengan hewan. Tidak ada perbedaan antara manusia dengan mukmin dengan kafir. Tidak ada perbedaan antara orang soleh dengan orang yang fajir, ahli maksiat. Tidak ada perbedaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un?"
Fata'ala Allahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja? Dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada sembahan yang hak selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Allah juga berfirman, Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Allah berfirman, aku merahasiakan waktunya supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang dia usahakan. Jadi memang ya, hari kiamat itu Allah rahasiakan agar kita bisa beramal dengan maksimal sesuai dengan apa yang dapat kita lakukan. Allah juga berfirman, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamut bala wa'dan 'alaihi haqqan walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Liyubayyana lahum alladhi yakhtalifuna fihi wa liya'lama alladhina kafaru annahum kanu kadhibin. Innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sesungguhnya Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, bahkan pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar dari Allah. Allah sudah janji, tidak mungkin Allah ingkari. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui agar Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan agar orang-orang kafir itu mengetahui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berdusta. Ketika mereka mendustakan hari akhir padahal itu sudah Allah janjikan dalam Al-Quran dan ternyata hari akhir itu ada dan benar, mereka itulah orang-orang yang berdusta. Sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kata Allah, kami hanya cukup mengatakan kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Baik. Lalu kemudian di firman-Nya di surat At-Taghabun ayat yang ke-7, za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir mengklaim, mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah kepada mereka, tidak demikian. Demi Tuhanku, benar-benar kamu atau kalian akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Di dalam ayat ini, ya, di sini Allah menjelaskan hanya untuk membangkitkan orang yang sudah mati, lalu mengabarkan kepada dia apa saja yang telah dia lakukan selama hidup di dunia, itu bagi Allah yasir. Yasir ini artinya mudah. Kemudian di akhir beliau katakan, jika dalil-dalil dan bukti-bukti ini sudah dijelaskan tapi mereka tetap ingkar, maka mereka adalah orang-orang yang menyombongkan diri dan menentang. Orang-orang yang zalim itu akan mengetahui ke tempat mana mereka akan dikembalikan. Baik. Dengan ini berarti kita sudah selesai membahas matan al-usul ats-tsalatsah pada pertemuan yang lalu. Maka di sini kita akan baca matan yang terakhir yang ada di buku ini dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di poin-poin akhir, ya, di bukunya Al-Usul Ats-Tsalatsah. Beliau katakan, wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasysyirin wa mundhirin. Allah mengutus segenap rasul untuk memberi kabar gembira dan menyampaikan peringatan. Ini tugas setiap nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu tugasnya hanya memberi kabar gembira bagi orang-orang yang taat dan hanya menyampaikan peringatan bagi orang-orang yang tidak taat. Dalilnya apa? Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-165, rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Mereka kami utus selaku rasul dan memberi peringatan supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul itu. Wa awwaluhum Nuh alaihissalam. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling terakhir, rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu ala anna awalahum Nuhun alaihissalam qauluhu ta'ala. Dalil bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu sebagai rasul pertama adalah firman Allah, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudian datang setelahnya. Ini dalil yang menyatakan rasul pertama itu adalah Nabi Nuh. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan
min Nuhin ila Muhammadin ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdahu wa yanhahum an ibadati taghut. Allah telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat. Jadi setiap kaum itu pasti Allah utus kepada mereka rasul. Mulai dari Nuh sampai kepada Muhammad SAW. Mereka memerintahkan agar manusia menyembah Allah saja dan melarang mereka menyembah taghut. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Waftaradallahu ala jami'il ibadi al-kufra bit-taghuti wal imana billah. Kemudian saya membahas Allah mewajibkan kepada tiap-tiap hambanya untuk mengingkari taghut dan hanya beriman kepada Allah. Ini yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Allah itu dalam peribadatan hanya ingin ya zatnya untuk diesakan. Tidak mau disekutukan sedikit pun oleh Tuhan-Tuhan yang lain. Allah ilah-ilah yang lain. Hanya satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnul Qayyim berkata, "At-taghutu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'." Apa itu taghut atau siapa itu taghut? Ibnul Qayyim jelaskan, taghut itu adalah segala yang diperlakukan seorang hamba secara melampaui batas. Jadi kalau ada manusia yang memperlakukan sesuatu secara melampaui batas, ya, ini disebut sebagai apa toh? Taghut. Baik melampaui batasnya itu berupa sesuatu yang disembah, diikuti, atau yang ditaati. Jadi taghut itu ada ya sesembahan selain Allah. Taghut itu bisa berupa segala sesuatu yang diikuti selain Allah. Taghut itu bisa bermakna segala sesuatu yang ditaati selain Allah. Itu makna taghut yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim. Kemudian beliau katakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa tawaghitu katsiratun wa ru'usuhum khamsatun. Taghut itu sangat banyak sekali macamnya taghut itu. Yaitu segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, yang diikuti selain Allah, yang ditaati selain Allah, itu banyak sekali. Tapi kepalanya ada 3, ada 5. Ya, taghut yang di peringkat pertama itu adalah iblis, yang Allah laknat. Kemudian yang kedua, taghut yang kedua adalah man ubida wa huwa radin. Orang yang dia disembah sedangkan dia ridho atas penyembahan itu. Jadi kalau ada manusia, dia disembah oleh manusia lain dan dia diam, dia ridho atas penyembahan itu adalah taghut. Kemudian yang ketiga, man da'an nasa ila ibadati nafsihi. Barang siapa yang dia ya mengajak manusia untuk menyembah kepada dirinya. Kalau tadi dia diam, disebut taghut. Nah, yang menyuruh manusia, mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya sendiri, ini juga taghut. Yang ketiga, yang keempat, wa man idda'a syai'an min 'ilmil ghaib. Orang yang mengklaim dia mengetahui sesuatu hal yang gaib, ya. Dukun-dukun, ya, paranormal, itu semua masuk ke dalam taghut. Kemudian yang kelima, wa man hakama bighairi ma anzalallah, yaitu orang-orang yang berhukum dengan selain hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk ke dalam kategori ya sesuatu yang ditaati selain Allah, yang diikuti selain Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang dengan buku tali yang amat kuat yang tidak akan terputus. Baik. Wa hadza ma'na la ilaha illallah. Inilah pengertian makna dari la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah itu adalah kita beriman kepada Allah
dan kita kufur kepada taghut sesembahan selain Allah. Baik, wa fil hadis, dan dalam hadis disebutkan rasul amril Islam wa amuduhu shalah wa dirwatu sanamihi al jihadu fi sabilillah. Pokok agama itu adalah Islam. Islam adalah berserah diri kepada Allah. Sedangkan tiangnya Islam itu adalah salat. Puncak tinggian Islam itu adalah jihad di jalan Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian beliau menutup matan al-usul ats-tsalatsa dengan mengucapkan hanya Allah lah yang lebih mengetahui. Semoga salawat dan salam tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Ini selesai pembahasan matan al-usul ats-tsalatsa yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Nah, kita pindah ke dalam syarahnya. Ya, yang ditulis atau dibahas oleh Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah. Beliau katakan, wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasysyirin wa mundzirin. Allah mengutus segenap rasul untuk memberi kabar gembira dan menyampaikan peringatan. Penulis menjelaskan bahwa Allah mengutus seluruh rasul untuk memberi berita gembira dan peringatan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-165, rusulam mubasysyirin wa mundzirin. Ini ayat yang mempertegas makna itu, bahwasanya setiap rasul itu tugasnya adalah memberi kabar gembira dan surga dan memberikan peringatan bagi orang-orang yang menentang Allah dengan balasan neraka. Diutusnya para rasul memiliki hikmah yang sangat besar. Yang paling utama adalah untuk menegakkan hujjah kepada manusia supaya mereka tidak memiliki alasan untuk membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul tersebut. Allah berfirman, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Agar tidak ada alasan lagi bagi manusia untuk membantah Allah setelah diutusnya rasul-rasul itu. Kan bisa jadi manusia itu ketika diturunkan Al-Quran, tanpa Allah utus manusia yang menjelaskan makna isi Al-Quran, mereka mengatakan kita tidak paham apa maksud dari Al-Quran ini. Nah, agar manusia tidak membantah Allah dengan ucapan seperti itu, Allah utus para rasul. Hikmah lain adalah sebagai pertanda akan kesempurnaan nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Karena akal manusia bagaimanapun juga tidak mungkin mampu ya, mengetahui secara rinci kewajiban hamba kepada Allah. Dan ia ya, juga tidak akan mampu untuk mengetahui secara benar-benar ya, sifat-sifat yang dimiliki Allah dan nama-namanya yang indah. Kecuali dengan penjelasan ya, Rasul itu sendiri. Oleh karena itu Allah mengutus para rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Di samping menurunkan sebuah kitab yang hak untuk memberikan putusan apa yang diperselisihkan oleh manusia. Hal paling penting dan utama yang diserukan oleh para rasul dari mulai Nabi Nuh alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi, adalah masalah tauhid. Jadi masalah tauhid itu adalah dakwahnya para rasul dari awal. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan apa? Sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Lalu firman Allah dalam ayat yang lain, "Wa ma arsalnaka min qabl wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidaklah mengutus seorang rasul pun sebelum kamu wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maksudnya Allah, maka kalian sembahlah aku saja ya. Kemudian Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi menjelaskan Rasul yang pertama diutus adalah Nuh. Berdasarkan firman Allah, "Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'di." Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu wahai Muhammad, sebagaimana kami juga telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang datang setelahnya. Dalam suatu hadis yang sahih tentang syafaat disebutkan
innan nasa ya'tuna ila Nuhin fayaquluna lahu anta awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ahli al-ard. Ini hadis untuk menyatakan dan membenarkan bahwasanya rasul yang pertama yang diutus oleh Allah itu adalah Nabi Nuh. Ya. Jadi Nabi Nuh itu adalah rasul yang paling pertama kali Allah utus untuk manusia. Dan kesyirikan yang pertama kali terjadi di atas muka bumi itu pula terjadi di mana? Di kaumnya Nabi Nuh. Ya, kesyirikan pertama kali terjadi di atas muka bumi ini dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh. Jadi semenjak Nabi Adam diciptakan sampai batasnya ini ya, kaumnya Nabi Nuh, ini tidak pernah terjadi kesyirikan sedikit pun di atas muka bumi. Karena itu tidak ada Rasul sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Dari sini kita mengetahui kesalahan para ahli sejarah yang mengatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam diutus sebelum Nabi Nuh. Padahal Nabi Idris adalah Nabi yang diutus untuk Bani Israel. Jadi maknanya di sini Nabi Idris itu ya datang setelah Nabi Nuh. Dan Nabi terakhir sebagai penutup para Nabi dan Rasul adalah Nabi Muhammad SAW berdasarkan firman Allah, maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu kata Allah sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jika beliau katakan di akhir, tidaklah ada nabi setelah beliau, yaitu Muhammad SAW, dan barang siapa yang mengaku dirinya seorang nabi setelah Nabi Muhammad, maka ia telah kafir, pendusta, dan murtad dari agama Islam. Dan kemudian beliau membahas tentang dakwah setiap rasul adalah ibadah kepada Allah dan melarang dari kesyirikan. Allah telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat. Maksudnya apa? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, maksudnya Allah telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul yang mengajak menyembah Allah semata dan melarang mereka menyekutukan Allah. Dalilnya adalah firman Allah, wa im min ummatin illa khala fiha nadir. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Dalam ayat yang lain yang sudah kita ulang dari tadi juga ya, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Dan ayat di atas itu, maksudnya ayat yang ke-36 dalam surat An-Nahl, adalah hakikat makna la ilaha illallah. Kemudian Syekh Utsaimin membahas tentang perkataan Ibnul Qayyim, ya, berkaitan dengan taghut. Ibnul Qayyim berkata, taghut itu adalah segala yang diperlakukan oleh seorang hamba secara melampaui batas, baik berupa sesuatu yang disembah, sesuatu yang diikuti, maupun sesuatu yang ditaati. Maksud dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di atas adalah bahwa kesempurnaan tauhid hanya dengan cara menyembah Allah saja, tidak membuat sekutu dengan Allah serta menjauhi taghut. Jadi seseorang itu ya tidak akan diterima keimanannya ketika dia beriman kepada Allah kecuali dengan menjauhi taghut. Allah mewajibkan hal itu kepada setiap hambanya. Taghut berasal dari kata tughyan, artinya adalah melampaui batas. Seperti dalam firman Allah, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya tatkala air itu telah naik sampai ke gunung, maka kami bawa nenek moyang kamu di dalam bahtera. Ini ketika apa? Ketika kejadian di kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Tapi di situ dikatakan dengan kata togho. Togho itu adalah ya, sesuatu yang sudah melampaui batas. Nah, artinya tatkala air bertambah sehingga melebihi ukuran normal, maka nenek moyang kalian kami bawa ke dalam pulau. Kami bawa ke dalam perahu, afwan. Menurut istilah syar'i, definisi yang paling bagus adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim di atas tentang taghut, ya.
Togut itu setiap yang diperlakukan hamba secara melampaui batas, baik berupa sesuatu yang disembah, diikuti dan ditaati. Maksud yang disembah, diikuti dan ditaati adalah selain orang-orang soleh. Adapun orang soleh tidak mungkin dijuluki dengan sebutan tagut meskipun ia disembah, diikuti dan ditaati. Itu di sini orang fajir ya, yang tidak beragama. Berhala-berhala yang disembah selain Allah adalah termasuk tagut. Ulama ulama sesat yang mengajak kepada kesesatan, kekafiran, perbuatan bid'ah, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan yang Allah halalkan, mereka termasuk tagut. Tagut dari sisi apa? Sesuatu atau seseorang yang diikuti oleh yang diikuti selain Allah, yang ditaati selain Allah. Jadi berhala itu walaupun dia benda mati dikatakan tagut juga, ya. Patung itu walaupun dia benda mati disebut togut dalam secara istilah bahasa ya. Kemudian ulama-ulama sesat yang mengajak manusia kepada kesesatan, walaupun mereka membawakan dalil, itu juga disebut sebagai togut. Orang-orang yang mendukung dan membantu para pemimpin untuk melawan hukum-hukum Allah dengan mengganti aturan dan hukum Islam dengan hukum jahiliyah termasuk togut. Karena mereka melampaui batas. Batasan manusia itu tidak boleh sampai mengganti hukumnya Allah. Kalau ada manusia mengganti hukumnya Allah, maka pada hakikatnya manusia itu sudah melampaui batas. Nah, ketika melampaui batas itulah disebut dengan tagut. Seyogyanya seorang pewaris para nabi. Seyogyanya seorang alim mengikuti ajakan dan sunnah Rasul. Sebab ulama adalah pewaris para nabi. Sedangkan para nabi mewariskan ilmu, amal, akhlak, dan dakwah pengajaran agama kepada umatnya. Jika mereka melampaui batas, menjadi penjilat dan pendukung para pemimpin dalam menentang dan menghapus hukum Allah untuk menggantinya dengan hukum jahiliyah, maka mereka menjadi tagut. Jadi kalau ada ulama-ulama yang dekat dengan pemerintah, yang dekat dengan pemimpin, ya menjilat sana menjilat sini, mendukung pemimpin untuk menentang hukum Allah ataupun menghapus hukum Allah, menggantikan dengan hukum-hukum jahiliyah, maka ulama-ulama itu pun menjadi tagut. Karena mereka keluar dari yang seharusnya wajib dipertahankan, yakni mengikuti syariat Islam. Adapun maksud ditaati adalah ditaati secara formal dan syar'i. Mereka ditaati secara syar'i jika perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Pemimpin yang semacam ini tidak disebut tagut dan semua rakyat wajib mentaati dan mendengarkan perintahnya. Menaati mereka dalam hal ini adalah bagian taat kepada Allah. Oleh karena itu, ya, hendaknya kita dalam melaksanakan perintah pemimpin dalam hal yang wajib ditaati, meyakini bahwa hal tersebut berarti beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga ketaatan kita dalam menjalankan perintah tersebut menjadi upaya pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hal tersebut kita laksanakan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Ini perintah untuk mentaati pemimpin yang sejalan dengan Allah dan Rasulnya. Pemimpin yang menegakkan hukum Allah dan Rasulnya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun menaati para pemimpin formal, yaitu apabila pemimpin tersebut kuat dalam kekuasaannya sehingga orang menaati mereka sebab kekuasaannya, bukan sebab dorongnya keimanannya. Menaati seorang pemimpin ada kalanya didorong oleh rasa iman, dan ketaatan semacam inilah yang sangat bermanfaat bagi pemimpin dan bermanfaat bagi rakyatnya. Dan ada pula yang menaati pemimpin karena kekuasaannya, di mana seorang pemimpin disebut diktator. Semua orang takut kepadanya, ia akan menganiaya dan menindas siapa saja yang menentangnya. Oleh karena itu, tipe pemimpin dapat kita bedakan sebagai berikut. Pertama, pemimpin yang kuat iman dan kekuasaannya, inilah pemimpin ideal
yang paling tinggi kedudukannya. Kemudian yang kedua, pemimpin yang lemah imannya dan kekuasaannya. Tipe ini adalah berbahaya bagi rakyat dan negaranya, karena jika keimanan dan kekuasaan pemimpin tersebut lemah, maka akan terjadi kekacauan pemikiran, akhlak, dan tindakan. Ketiga, pemimpin yang lemah imannya tapi kuat kekuasaannya, ini bentuk kepemimpinan yang sedang, karena jika pemimpin tersebut kuat dalam kekuasaannya, maka secara zahir pelaksanaan pemerintahannya mendatangkan maslahat bagi rakyat. Jika kekuasaannya melemah, maka bisa dilihat bagaimana keadaan umat dan kehinaan amal perbuatan mereka. Sedangkan tipe yang keempat adalah seorang pemimpin yang kuat imannya, tetapi lemah kekuasaan dan kepemimpinannya. Ini lebih rendah dari yang ketiga, tapi hubungannya sebagai manusia dengan Tuhannya lebih bagus dan sempurna. Baik. Kemudian kita pindah ke judul berikutnya adalah Togut dan macam-macamnya. Togut ini maknanya adalah, ya, arti togut sudah dijelaskan di atas ya. Sesuatu yang melampaui batas. Ru'usuhum khamsah. Pembesar togut itu ada 5. Maksudnya adalah para pembesar dan pemimpin togut. Itu ada 5. Yang pertama iblis. Iblis la'anahullah. Iblis adalah setan yang terkutuk dan terlaknat. Sebagaimana firman Allah, wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Sesungguhnya kutukanku, kata Allah, kutukanku kepadamu tetap atasmu sampai hari pembalasan. Maksudnya apa? Allah Azza wa Jalla mengutuk iblis sampai ya ila yaumiddin. Iblis dulu bersama para malaikat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh para malaikat. Setelah diperintah untuk bersujud kepada Nabi Adam, tampaklah pembangkangan dan keburukannya. Ia enggan dan sombong, ya, serta tergolong hamba Allah yang kafir, sehingga Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Maksudnya dilaknat. Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Kemudian poin berikutnya, di antara pembesar tagut itu adalah man ubida wa huwa radin, orang yang rela disembah. Yang disembah selain Allah dan ia rela disembah selain Allah, maka dia termasuk para pembesar tagut, na'udzubillah. Baik ia disembah di waktu hidupnya atau setelah ia mati, dan tatkala ia mati rela diperlakukan seperti itu. Kemudian berikutnya, pembesar tagut adalah man da'an nasa ila ibadati nafsihi, orang yang mengajak manusia untuk menyembah kepada dirinya, yaitu orang yang mengajak manusia menyembah kepada dirinya walaupun mereka tidak menyembahnya. Maka ia termasuk para pembesar tagut, baik ajakannya itu diterima atau tidak. Kemudian tagut yang berikutnya adalah wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Orang yang mengaku mengetahui sesuatu hal yang gaib. Gaib ialah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh indera manusia. Hal yang gaib itu ada 2 macam. Gaib yang sudah terjadi dan gaib yang belum terjadi. Yang sudah terjadi bersifat nisbi. Mungkin seseorang mengetahuinya sedang yang lainnya tidak. Ini yang sudah terjadi. Adapun yang belum terjadi, tidak ada yang mampu mengetahuinya melainkan Allah dan sebagian Rasul yang diberitahu oleh Allah. Maka barang siapa yang mengaku mengetahui hal yang gaib, maka ia telah kafir karena dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Apabila Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengumumkan kepada orang banyak bahwa tidak ada seorang pun di langit dan di bumi ini yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah, maka barang siapa yang mengaku mengetahui perkara gaib, berarti ia telah mendustakan Allah dan Rasulnya dalam berita ini. Kita mengatakan kepada mereka, bagaimana mungkin Anda bisa mengetahui yang gaib padahal Nabi tidak mengetahuinya? Apakah Anda lebih mulia dari Nabi? Nabi saja nggak tahu hal gaib, kok kamu ngaku mengklaim hal yang gaib? Jika mereka mengatakan mereka lebih utama dari Rasul, maksudnya mereka ya lebih tinggi derajatnya daripada para Rasul, ya, maka mereka kafir dengan ucapan tersebut.
Jika mereka mengatakan bahwa beliau lebih mulia dari mereka, maka kita katakan kepada mereka, kenapa beliau tidak mengetahui perkara gaib sementara kalian mengetahuinya? Allah telah berfirman sejelas-jelasnya kedudukan zatnya alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Dia adalah Rabb yang mengetahui yang gaib. Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Ini ayat kedua yang menunjukkan kufurnya orang yang mengaku mengetahui perkara gaib. Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mengatakan kepada kaumnya dengan suatu ucapan, "Qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya." Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Dan tidak pula aku mengetahui yang gaib. Dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku juga tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi ini statement yang diucapkan oleh setiap rasul kepada kaumnya. Setiap rasul, setiap nabi mengatakan kepada kaumnya, saya nggak tahu hal yang gaib. Ya, saya tidak tahu hal yang gaib. Saya hanya mengikuti apa yang diwahyukan. Ketika tidak diwahyukan, maka saya tidak ikuti. Baik, kemudian tagut yang berikutnya adalah waman hakama bi ghairi ma anzalallah. Orang yang berhukum kepada selain hukum yang diturunkan Allah. Berhukum dengan hukum yang bersumber dari ajaran Allah adalah bagian dari tauhid rububiyah. Ya, bagian dari tauhid rububiyah. Karena melaksanakan hukum Allah adalah konsekuensi dari tauhid rububiyah. Berarti tauhid uluhiyah, ya. Tauhid uluhiyah itu kan konsekuensi dari rububiyah. Ketika kita menyatakan Allah yang menciptakan kita, Allah menghidupkan kita, Allah yang kemudian mengatur alam semesta, berarti konsekuensinya ada pada tauhid uluhiyah. Kita menyembah hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. Nah, ketika kita menyatakan Allah Maha mengetahui, Allah Maha adil, Allah Maha bijaksana, konsekuensinya adalah hanya mengikuti hukumnya Allah, seperti itu. Ya, melaksanakan hukum Allah adalah konsekuensi dari tauhid rububiyahnya, kesempurnaan kekuasaan dan kehendaknya. Oleh karena itu, para pembuat dan pelaksana hukum yang bersumber dari selain hukum Allah disebut Tuhan bagi para pengikutnya. Disebut Tuhan bagi para pengikutnya. Jadi, kalau ada orang yang membuat hukum selain hukum Allah, ya, ada yang melaksanakan hukum selain hukum Allah, ya, itu disebut sebagai Tuhan bagi para pengikutnya. Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 31, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun." Mereka menjadikan orang-orang alimnya, ya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Dan mereka juga mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah sesembahan yang Maha Esa. Tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Di sini Allah menyebut dalam ayat ini, ya, para alim, para rahib yang diikuti oleh ahli kitab itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya. Allah menyebut orang-orang yang membuat hukum sebagai Tuhan-Tuhan yang telah membuat aturan dan syariat yang menyamai Allah. Dan Allah menyebut orang-orang yang mengikuti mereka sebagai hamba-hamba mereka karena mereka menaati dan mengikuti mereka dalam menentang dan melawan hukum-hukum Allah. Adi bin Hatim berkata kepada Rasulullah SAW, mereka tidak menyembahnya. Nabi menjawab, bal innahum harramu alaihimul halala wa ahallu lahumul haram fattaba'uhum fatilka ibadatuhum iyahum. Mereka itu, ya, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, lalu pengikutnya ikuti. Itulah bentuk ibadah yang mereka lakukan kepadanya. Jadi ibadah di sini adalah ibadah ketaatan. Ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, nah pengikutnya itu ngikutin mereka ini. Maka di sini dikatakan mereka itu adalah Tuhan-Tuhan tandingan Allah yang disembah oleh para pengikutnya.
Jika sudah memahami keterangan ini, maka ketahuilah barang siapa tidak mau berhukum dan menerapkan hukum Allah, dan mereka ingin berhukum dan menerapkan hukum yang lainnya, maka banyak sekali ayat-ayat yang menafikan keimanannya. Dan sebagian ayat lainnya memvonis mereka dengan kekufuran, kezaliman, dan kefasikan. Bagian pertama dalam hal ini contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam ayat yang panjang kita baca artinya saja langsung ya. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum, maksudnya apa? Kitab suci ya, Al-Qur'an. Mereka hendak berhakim kepada tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tagut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan dikatakan kepada mereka, marilah tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu akan melihat orang-orang munafikin menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati dirimu. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka orang-orang munafik ditimpa suatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak mengendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa mereka. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampunan kepada Allah, Rasul pun memohon ampunan untuk mereka, tentulah mereka akan mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidaklah beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerimanya dengan sepenuh hati. Baik. Ini sisa beberapa pembahasan lagi mungkin yang akan kita bahas secara lebih dalam pada pertemuan yang akan datang karena waktu juga sudah habis ya. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang sisa dari pembahasan ini. Jadi pembahasan pada pertemuan yang akan datang insya Allah pertemuan yang terakhir dalam membahas al-usul at-thalathah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaikum. Nah, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau dilihat ini sudah di ujung-ujungnya kita membahas usul salasa ini, betapa luar biasanya ya Ustadz, bahwa bentuk sayangnya Allah untuk memasukkan hambanya dengan uh, melihat mana yang taat, mana yang tidak taat. Yang saya tanyakan tuh begini Ustadz, ini kan sesuatu hal yang luar biasa nih, bentuk taat kepada Allah Ta'ala. Rasanya realita yang ada dalam kehidupan kita yang harus betul-betul dipahamin bentuk ketaatan itu ya Ustaz. Artinya di sini bagian dari kesyirikan itu adalah syirik taat gitu ya Ustaz. Bagian dan maksudnya yang kita memasukkan seseorang kepada tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak dimasukkan Allah ke dalam jannah itu adalah salah satu bentuknya adalah kesyirikan. Nah, di sini dijelaskan bahwa bentuk-bentuk daripada kesyirikan itu adalah ingkar kepada togut. Artinya salah satunya itu taat atau bentuk beribadah. Nah, mungkin di antaranya kita di sini
mungkin nanti Ustadz mohon penjelasan lebih terperinci mungkin di akan yang datang satu sekali sesi lagi itu bentuk ibadah yang disebut dengan ketaatan. Artinya yang ketaatan yang menyelisihi apa yang diturunkan Allah. Artinya begini Ustadz, yang kita pahamin di sini adalah kita ini hidup di satu negara, artinya ini negara punya aturan, Allah punya aturan. Artinya di sini kita punya sesuatu harus didasari dengan ini aturan menyelisihin aturan Allah atau tidak. Sehingga kalau menyelisihin aturan Allah, inikah yang disebut dengan tauhid tadi ataupun disebut dengan syirik taat tadi. Demikian Ustadz supaya ada realitanya supaya kami memahaminya lebih terperinci antara yang disebut dengan ayat dengan realitanya. Begitu Ustaz Afwan. Nah, jazakillah khair, barakallahu fikir. Ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang, insyaallah kita akan lebih merincikan apa saja realita, ya, kemudian pembahasan yang ada dalam syirkut ta'ah. Insyaallah. Barakallahu fikum. Allah khair Ustaz. Amin, amin, amin. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan tafadhol. Baik, kalau gitu Ana mau tanya sedikit Ustadz mengenai ini Ustadz mengenai sholat gaib Ustadz. Ini di tempat Ana kan memang ada yang beberapa ada tetangga Ana memang meninggal karena COVID Ustadz. Itu di masjid itu kemarin melaksanakan di masjid melaksanakan sholat gaib. Nah itu bagaimana ya maksudnya hukumnya fikihnya mengenai sholat gaib itu Ustadz ya? Apakah memang kita boleh melaksanakan sholat gaib ketika memang tidak ada yang menyolatkan atau bagaimana Ustadz? Baik, barakallahu fiik. Untuk sholat gaib itu memang ada permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama ya. Ada ulama yang membolehkan ya secara mutlak, ada juga yang tidak memperbolehkan secara mutlak. Baik, ulama yang memperbolehkan diantaranya itu Imam Syafi'i. Dan salah satu pendapat Imam Ahmad juga mengatakan bahwasanya hal itu adalah diperbolehkan. Dalilnya Nabi Muhammad SAW itu pernah menyolatkan Raja Najasyi ya, yang ada di Ethiopia. Padahal Nabi SAW itu tidak ada di Ethiopia. Nabi sholatnya di mana? Di Madinah. Sholat gaib untuk menyolatkan Raja Najasyi. Nah, yang tidak memperbolehkan di antara adalah Imam Malik. Alasannya karena sholat gaib untuk Najasyi adalah kekhususan yang dibolehkan hanya untuk Nabi SAW dan tidak berlaku bagi yang lain. Kemudian ada lagi pendapat yang ketiga yaitu ulama-ulama yang memberikan tafsil, rincian. Ya, boleh melakukan salat gaib namun bagi orang yang mati di suatu tempat dan belum disolati. Jadi kalau memang dia belum disolati, ya, itu bisa untuk dilakukan salat gaib. Kalau mayat tersebut sudah disolati, maka tidak perlu dilakukan salat gaib lagi. Karena kewajiban salat gaib telah gugur dengan salat jenazah yang dilakukan oleh kaum muslimin kepadanya. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Begitu juga pendapat Imam Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad. Dan pendapat ini juga yang dipegang oleh penyarah kitab Syarah Ushul Salatah yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Baik. Jadi intinya kalau seandainya itu sudah disolatkan oleh kaum muslimin yang ada di sana, maka tidak perlu untuk disolatkan secara gaib. Tapi kalau misalnya itu belum disolatkan, maka perlu untuk disolatkan secara gaib. Baik itu kasus COVID ataupun yang lainnya. Tapi kalau dengan protokol COVID itu tidak ada sholat jenazah, ya berarti itu disyaratkan untuk sholat gaib bagi pendapat yang rajih dalam permasalahan ini. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, jazakallahu khair atas penjelasannya. Berarti kalau memang tidak kita ragu-ragu ini memang tidak ada penjelasan sebelumnya sudah disolatkan atau belum, lebih baik kita ikut menyolatkan atau kita tidak ikut Ustaz. Kalau misalnya memang tidak ada informasi yang jelas gitu, sudah disolatkan atau belum gitu sebenarnya. Enggak, sebenarnya kalau kasus COVID itu sendiri mereka disolatkan atau enggak protokolnya? Enggak kan ya? Keumumannya kasus COVID itu bagaimana? Nah, keumumannya setahu Ana sih mungkin ada yang disolatkan, ada yang enggak mungkin dari pihak rumah sakitnya mungkin gitu Ustaz. Ada yang disolatkan, ada yang enggak. Jadi memang kita nggak tahu kondisinya gitu Ustaz. Ragu-ragu gitu. Kalau ragu-ragu begitu lebih baik ditinggalkan apa kita tetap ikut menyolatkan Ustaz? Enggak, kita kembalikan lagi dengan keumuman. Kalau keumumannya mereka tidak disolatkan, kemudian kita menemukan kasus seperti itu dan kita tidak bisa bertanya apa ini sudah disolatkan sama kaum muslim yang lain atau belum, ya kita solatkan saja sholat gaib, tidak ada masalah. Nah, Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik. Baik, mungkin ada lagi satu pertanyaan lagi. Tafadhol. Baik, kalau tidak ada, Anda mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fiik atas ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz Abu Ayyub Hafizahullah Ta'ala. Semoga Ustadz Abu Ayyub dan keluarga serta kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Dan semoga saudara-saudara kita, keluarga kita yang teman-teman kita, kerabat kita yang sedang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesabaran, menjadi penggugur dosa, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga kita semua juga mendapatkan rahmat Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita tutup majelis ini dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ustaz, barakallahu fiik.